Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Riyad Hisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kolom untuk kita semuanya, sehat-sehat ya kalian ya. Gimana kalian sudah pada ngopi belum? Kayak Hisam maaf ya pakai masker, soalnya lagi panas dalam guys. Di sini agak sedikit cabi. Jadi nanti diajak kalian kayak boboho. Nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa kedengeran nih suara kayak Hisam. By the way, kayak Hisam nih baru beli kacamata tau nggak? Tetet, ih lucu ya, masya Allah. Happy birthday. Nah, happy birthday nih buat kalian yang hari ini ulang tahun ya. Kayak Hisam ucapin selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik. Semoga kalian sehat-sehat, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Udah jadi lucu sendiri. By the way, kayak Hisam kasih tahu ya, nih kalau misalkan ya ada ponakan-ponakan kita di Indonesia gitu ya yang belum punya rekening tabungan gitu ya, terus minta jajan, tiba-tiba kak minta jajan dong 100.000, kalian suruh aja saudara-saudara di rumah itu download aplikasi YourPay. Loh kak, kan belum punya KTP, nggak apa-apa ya guys ya, nanti daftarnya pakai kartu keluarga, bisa untuk pengguna YourPay di bawah umur 17 tahun ya guys ya. Jadi kalian dari sini bisa bisa kirim uang sesama YourPay. Nah, nanti ponakan kalian tuh tinggal ambil aja di Alfamart atau Alfamedia guys ya. Biaya pengambilannya cuma 3.000 aja, murah. Makanya kalian suruh saudara-saudara kalian untuk download YourPay ya guys ya. Biar kita kirim dari Hongkong ke Indonesia itu udah kayak pesawat jet. Cepet gitu ya guys ya. Nah, buka Android kalian dan download aplikasi YourPay ya guys ya. Install dan ikuti langkah untuk verifikasinya. Kalau kalian ngerasa kesulitan, kalian bisa hubungi customer service untuk dibantu verifikasinya guys ya. Nah, kalau misalkan dimintai kayak paspor atau namanya juga aplikasi keuangan ya guys ya. Jadi dibutuhkan data kalian yang benar-benar valid. Oke? Sukses buat kita bersama. Pakai YourPay semua murah. By the way, hari ini kita bahas apa guys? Oke guys, mungkin saya menceritakan salah satu kisah PMI yang dia ini paket barang ya guys ya. Ya, saya mungkin akan menceritakan tentang unek-unek dari PMI ini ya guys ya. Betapa kecewanya kita ya guys ya dengan ekspedisi pengiriman Hongkong Indonesia. Saat kita membayar sebuah box dengan nominal yang nggak murah ya kita sih berpikirnya percaya kepada ekspedisi ya guys ya, supaya paket yang kita kirim dari Hongkong itu nyampe di Indonesia dengan selamat, sehingga keluarga membuka paket kiriman dari Hongkong itu bahagia ya guys ya. Tapi bukannya bahagia, malah bikin sakit hati iya. Nah, apa sih masalahnya ya guys ya? Kita bayar terlebih dahulu untuk pengiriman paket. Nyampe rumah udah kayak sampah. Iya kan? Saat kita kirim dari Indonesia ke Hongkong, uang belum diterima ya guys ya. Karena biaya paket, pengambilan paket kan di Hongkong ya guys ya. Mereka belum menerima uang, tapi paket kita utuh. Iya kan? Yang jadi masalah apa? Apakah perlu untuk membayar sebuah ekspedisi itu kalau sudah sampai rumah? Ya kan mana mau gitu ya guys ya. Tapi kalau misalkan sistem pengiriman paket ekspedisi dari Hong Kong ke Indonesia kayak gini terus, ya kacau ya guys ya. Kacau banget. Yuk, kita suarakan melalui video ini supaya para ekspedisi paketan yang dari Hong Kong ke Indonesia biar memperbaiki manajemennya. Sebenarnya kurir itu mereka tahu nggak sih siapa sih yang kerja untuk ekspedisi ini? Masa iya ya kita memperkerjakan kurir, tapi kita sendiri nggak tahu nama kurirnya siapa, nomor teleponnya siapa. Jadi hubungan kurir sama ekspedisi apa gitu ya guys ya. Yuk kita bahas bersama ya guys. Oke guys, Mbak ini bernama Mbak Mariati. Mbak Mariati ini udah cukup lama ya di Hongkong. Nah, dia ini udah pengen pulang guys ke Indonesia. Ya pengen menikmati hasil kerjanya selama ini. Nah, setiap dia libur, kadang dia ini membeli pernak-pernik ya guys ya, kayak tas, kayak baju gitu. Nah, dia tuh pengen pakai gitu. Itu tuh nanti di Indonesia. Nah, semakin banyaknya barang yang dia kumpulkan satu persatu. Udah ngitung tuh ponakan 1, ponakan 2, ponakan 3, nanti pas pulang dikasih oleh-oleh. Akhirnya ada di titik di mana barang tersebut ingin dipaketkan terlebih dahulu sebelum orangnya pulang ke Indonesia ya guys ya. Akhirnya Mbak Mariati ini datang ke salah satu ekspedisi pengiriman paket dari Hongkong ke Indonesia. Ya namanya banyak sih guys. Nama-nama ekspedisi di Hongkong itu banyak laporan-laporan kalau nggak becus semua ujung-ujungnya. Akhirnya
belilah 2 box ukuran XL. Waktu itu jasa pengiriman paketnya ini ada di Kowloon Bay. Akhirnya belilah box itu yang ukuran XL dengan harga 600 sekian guys ya. 2 box dibawa ke rumah. Mbak Mariati ini sengaja packing di rumah. Karena apa? Karena biar santai ya guys ya. Dikasihlah sebuah formulir dari jasa pengirimannya tersebut. Nah, di situ ada keterangan di mana barang-barang itu harus ditulis ya guys ya. Nah, ini miskomunikasi antara ekspedisi dan pengirimannya. Harusnya pihak ekspedisi ini meyakinkan sekali lagi kepada pengirim, Mbak, udah ditulis semua nih isi-isinya. Apa belum? Jangan sampai lo ya, nanti hilang barangnya kalau Mbak ini nggak ditulis. Cuma dikasih selembaran, selembaran file aja untuk kita isi datanya. Nah, mungkin karena saking banyaknya barang, jadi Mbak Mariati ini menulis hanya beberapa, ya guys ya. Tapi Mbak Mariati itu ingat, barang-barang yang dibelinya, itu ingat yang dikirimkan guys. Singkat cerita, box ini udah rapi dua-duanya guys, dan dijemput oleh pihak ekspedisi tersebut ya guys. Sesampainya pengiriman, sudah nih berlalu guys, dibayar ya, itu 600 sekian untuk 1 boxnya. 2 box otomatis dia bayar 1.200 lebih dong, hampir 1.300. Nah, tidak ada penarikan bea cukai, nggak ada guys, nggak ada laporan harus bayar biaya tambahan, nggak ada. Diem-diem aja nih ekspedisi nih guys. Akhirnya ada satu kurir di mana dia mengkonfirmasi ke Mbak Mariati ini kalau paketnya akan dikirim ke tempat tujuannya. Difotokanlah itu box. Dan pada waktu kurir itu memfotokan boxnya, itu boxnya sudah meleot. Meleot guys. Terus Mbak Mariati ngomong, kok boxnya rusak? Iya kak, maaf ya, soalnya kena air. Oh oke lah. Ya mungkin kalau box aja sih ya diwajari ya guys ya. Karena itu kan pakai kapal laut ya guys ya. Oke lah, nggak jadi masalah. Sesampainya di rumah, kurir ini mengatakan kalau boxnya sudah nyampe rumah dan pengiriman selesai. Akhirnya kurir ini balik lagi dong setelah kerjanya ya. Pas dibuka, Mbak Mariati ini box pertama yang datang itu tujuannya ke adiknya. Suruhlah adiknya itu untuk memvideokan box tersebut sebelum dibuka. Pas dibuka, apa yang terjadi? Wow. Barang-barangnya setengah hilang guys. Aduh. Akhirnya Mbak Mariati ini kenapa ini? Kok bisa hilang sampai setengahnya? Apalagi yang paling Mbak Mariati ingat adalah tas yang dipesan oleh adiknya. Ternyata tas tersebut nggak ada guys. Akhirnya Mbak Mariati ini kecewa dong. Hubungilah pihak kurir. Mas, gimana sih? Itu barang kok setengahnya nggak ada. Terus juga kenapa solasi bannya itu udah diganti? Kurir ini ngomong, Mbak jangan nuduh saya dong. Loh, belum aja dituduh ya udah mengatakan dirinya kalau jangan nuduh gitu guys. Akhirnya dikasihlah satu nomor di mana nomor itu ngakunya kantornya dari si kurir itu guys. Akhirnya berarti ini ngejar ke kantornya dan belum sampai diterima teleponnya. Cuma tut. Jadi kena PHP ini Mbak Mariati. Ngerasa nggak terima guys. Mbak Mariati ini datanglah ke kantor ekspedisi yang ada di Hong Kong guys. Waktu pertama kali dia ini beli boxnya, datanglah ke Kowloon Bay sana. Terus pas datang ya dengan emosi dong ya, karena bukan hanya sekedar paket gitu guys, dia juga beli barang itu kan pakai duit ya guys ya, dan pakai dolar. Datanglah tuh ke kantor ekspedisinya, terus langsung di situ langsung komplain Mbak Mariati, ini gimana ya, saya ini paketin ukuran XL, kenapa nyampe rumah setengah barang saya sendiri hilang, kemana barangnya? Jawaban kantor ekspedisi itu, ya mungkin barangnya Mbak kena bea cukai. Loh, kalaupun kena bea cukai, kenapa nggak ngomong sama saya berapa cukai yang harus saya bayar? Kayak tas misalkan ya, kalau kena bea cukai ya berapa gitu. Nggak ada omong-omongan apa yang kena bea cukai. Perasaan yang saya kirim itu bukan alkohol, bukan senjata gitu. Tapi kenapa hilang? Kalaupun ada denda bea cukai, harusnya ngomong dong. Saya sebagai konsumennya juga harus diberitahu. Terus akhirnya apa guys? Pihak ekspedisi malah balik marah sama Mbak Mariati. Ngomongnya kayak gini, ya salah Mbak sendiri, kenapa udah dikasih formulir, kenapa nggak ditulisin satu-satu gitu, pas, jam, ini. Kalau kirim barangnya 100 piece, ya berarti kalian harus paham
kalian harus menulis barang kalian meskipun 100 piece ya guys. 1 celana kolor, 2 tas kremes misal. Sampai 100 kalian harus nulis tuh guys. Supaya tidak ada celah dari ekspedisi yang menyalahkan kita gitu. Jadi ekspedisi memutar balikan fakta kalau kitalah yang lalai. Gimana respon kalian? Ayo, salah siapa? Salah kitanya yang nggak nulis semuanya, atau ekspedisinya berusaha mencuci tangan? Oke, kalaupun seperti itu ya guys ya, ya harusnya pihak ekspedisi menelusuri tuh. Yang mengirim paket dari Mbak Mariati ini siapa nama kurirnya? Pada waktu itu Mbak Mariati ngomong, ya udah, ini benar nggak nih nomor telepon kantor yang ada di sana ya guys ya, di Indonesia. Terus yang jadi membengongkan guys, pihak ekspedisi yang di Hong Kong ini ngomongnya apa? Ngomongnya, mana ada kita nomor kantor kayak gitu katanya. Siapa yang kasih? Ya kurir loh yang ngasih. Masa iya saya nunjukin kamu nomor saya ngarang-ngarang? Terus akhirnya dari pihak kantor sini, ya udah kamu protes aja ke kurirnya. Wow, kok bisa lempar-lemparan kayak gitu ya guys ya? Kita bahas yuk. Oh guys, dari kasusnya Mbak Mariati kita harus banyak belajar ya guys ya. Ekspedisi pengiriman Hong Kong, Indonesia itu banyak yang harus kita kritik. Yang pertama, hey para ekspedisi paket, mohon dengarkan. Karena apa? Karena yang pertama, kita komplain di nomor telepon kantor kalian abai. Kita datang ke kantor kalian, malah kita yang dibentak-bentak. Jadi kalau misalkan pihak ekspedisi menyaksikan video saya, mohon dikoreksi. Yang pertama, kekurangan ekspedisi ini hanya mencari keuntungan pribadi untuk perusahaan ya guys. Tidak menjamin kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan dari konsumen. Kita ini konsumen loh. Kalian tanpa kita juga nggak akan berjalan sebuah perusahaan gitu. Atau di mana penghargaan untuk konsumen gitu. Kalau misalkan kinerja kalian yang kalian pikirkan adalah uang aja. Jangan kalian berpikir kalau kita memaketkan barang itu semua barang bekas. No. Kita di sini nabung sedikit demi sedikit untuk bisa kirim ke Indonesia. Kalaupun harus kena cukai, kalaupun barang itu harus dibuka, it's okay. Yang penting ada laporan kepada kita sebagai konsumen. Apakah perlu kalian memasang tarif untuk asuransi? Kalau misalkan memang perlu, kalian ngomong berapa asuransinya supaya paket kita ini aman sampai rumah. Jangan kalian mempromosikan paket kita ekspedisi kita aman sampai rumah aman, nggak ada barang hilang. Cuma kalian bayar segini aja. Tapi pada kenyataannya, kurir yang kalian pekerjakan, kalian sendiri nggak tahu identitasnya gitu. Apakah kalian mempekerjakan kurir adalah seorang maling, atau buronan, atau penjahat gitu, yang tidak ada tanggung jawabnya. Coba kalian berpikir, bagaimana suatu perusahaan ekspedisi pengiriman tidak mengetahui kurirnya itu identitasnya mana? Emangnya kurir melamar kerja kepada perusahaan kalian tidak menggunakan KTP, tidak menggunakan nomor handphone? Atau gimana? Atau kalian cuma nyomot aja di jalanan gitu. Kamu mau nggak nganterin barang ini? Ya kan nggak gitu guys. Kita ngelamar kerja ya guys ya sebagai kurir. Kita juga pasti ditanyain ijazah, KTP. Iya kan? Kalau misalkan kurirnya bermasalah, seolah-olah perusahaan ini menutup mata gitu. Ya itu bukan kesalahan perusahaan. Ya kamu tanya aja kurirnya. Hello, kurir itu bekerja untuk ekspedisi kalian gitu. Kalian kurir, terus bagian pengangkutan barang, penyortiran barang, itu kan dalam satu sistem perusahaan ya. Kalau misalkan kalian saling tuduh, lempar ke sana, lempar ke sini, lempar ke sana, lempar ke sini, alasannya bea cukai dan lain-lain, itu kan sama aja gitu. Lucu gitu. Perusahaan kalian itu lucu. Kita bisa sebut aja kalian itu perusahaan abal-abal gitu. Untuk kalian nih guys, teman-teman para pekerja migran ya, Indonesia khususnya Hong Kong. Ekspedisi Hong Kong Indonesia sekarang tidak aman. Yang pertama, memang bea cukai. Proses proses pengecekan bea cukai memang sekarang rumit ya guys ya. Ada beberapa memang pakaian bekas juga kena cukai. Ya kita wallahu alam ya guys ya. Bea cukai itu memang benar prosesnya seperti itu atau memang ada oknum di dalamnya. Kalaupun barang kita kena cukai, ada juga ekspedisi yang memanfaatkan 2 kali lipat minta uang ke kalian untuk biaya cukai. Kalian harus ingat itu yang pertama. Kalau kalian marketing dari Hong Kong ke Indonesia, kalian harus tahu resikonya. Yang pertama, bisa saja uang bea cukai itu dinaikkan 2 kali lipat oleh ekspedisi di sini.
Jujur aja ya guys ya, karena ada korbannya. Yang kedua, kalau kalian tidak diambil bea cukai, nyampe ke rumah itu barang banyak yang hilang. Yang ketiga, kardus udah babak belur. Oke, barang-barang kalian udah di-out, tidak tidak di packing dengan rapi kembali. Karena apa? Karena perusahaan tidak menomorsatukan kenyamanan konsumen guys pada kenyataannya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu nih resiko-resiko seperti ini dan kalian nekat masih mau memaketkan, yaitu hak kalian ya. Tapi jangan kecewa. Karena apa? Karena video ini saya buat untuk mengingatkan para ekspedisi ya guys ya, yang abal-abal di luar sana, untuk memperbaiki lagi sistem perusahaannya. Kalau misalkan kita protes ke kantornya, ke kurirnya, tidak ada respon, terus kita mau minta perlindungan dari mana? Lapor aja ke bea cukai. Kan lucu gitu ya. Untuk apa kita menyewa sebuah ekspedisi pengiriman gitu? Kalau ujung-ujungnya kita cari kemana ya barang kita cari kemana? Kita nggak udah bayar loh. Kalaupun kalian kurang untuk biayanya, ya kalian ngomong. Lebih baik kalian ngomong, mau nggak nih saya kasih kamu segini, tapi saya jamin barang kalian aman. It's okay. Kalau seperti itu namanya komitmen guys. Jangan kalian promo murah, tapi kerja kalian murahan gitu. Ya maaf-maaf aja nih ya. Karena secara baik-baik kita protes, nggak ada yang gubris. Kalau kita nggak speak up, begitu banyak PMI yang kecewa atas ekspedisi Hong Kong Indonesia guys. Oke, gimana menurut kalian? Setuju nggak nih? Oke, hati-hati ya guys ya buat kalian yang mau paketin barang. Kalau misalkan kalian siap kecewa, ya lanjutkan. Kalau misalkan enggak, ya kalian harus tabung uang aja guys ya. Ya gimana guys, memang oknum itu ya kita nggak bisa ya guys ya untuk merubah watak dari oknum. Ya udahlah, yang penting kayak Tisam udah marah-marah nih. Oke, santuy dulu. Jangan lupa ngopi. See you next video, bye bye.